datang di channel Magabuti Trivo. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Nama saya Suhermaning Jaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi atau sharing Dharma dengan tema manajemen pikiran itu sendiri. Karena pikiran itu dapat mempengaruhi kehidupan seseorang di dalam kesehariannya. Dan manajemen pikiran ini perlu sekali karena apa? Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang berbahagia di dalam Dharma itu sendiri. Banyak di jalan kita jumpai orang yang ketawa ketiwi sendiri, orang yang bunuh diri, dan kejadian-kejadian itu mereka pikirannya bisa dikatakan tidak dikelola dengan baik dan benar. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini di channel Tripo, saya berbagi materi tentang manajemen pikiran. Nah, pikiran ini sendiri kadang seperti medan peperangan yang ada di pikiran kita, bagaimana memutuskan langkah-langkah berikutnya atau mempengaruhi tindakan. Karena proses pikiran itu sendiri berawal dari sering menabur pikiran akan menimbulkan perbuatan. Ketika perbuatan itu sendiri terus-terus dilaksanakan menjadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan menjadi karakter. Nah, kalau sudah karakter ini susah sekali kita ingin merubah sesuatu. Nah, yang kita ingin rubah adalah misalnya kalau karakter yang baik itu is okay. Kalau karakter-karakter yang kurang baik, misalnya seperti kehidupan ini kan ada di kehidupan yang keras, kehidupan yang lemah lembut, kehidupan yang seperti apa. Nah, itu ketika kita menghadapi atau mengalami perlakuan atau perlu tindakan-tindakan spontan, itu bagaimana kita mengelola atau memanage pikiran kita sendiri. Nah, saya mengutip dari sabdanya Nabi Agung Konghucu. Ada 300 sajak lebih isi kitab sajak, tetapi dapat diringkas menjadi satu kalimat: pikiran kita jangan sesat. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sabda ini penting sekali kita bagaimana mengolah pikiran kita agar tidak sesat. Yang kedua, belajar tanpa berpikir akan sia-sia. Berpikir tanpa belajar itu berbahaya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sedharma yang berbahagia dan terkasih di dalam Dharma. Nah, bagaimana kita mengelola atau memanage pikiran kita ketika kita menemukan di jalan, misalnya kita bentrok dengan seseorang yang bagaimana meluapkan kadang kita mendapatkan emosi yang tidak terkendali. Bagaimana kita menghadapi itu sendiri supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus atau tidak melakukan sesuatu yang bisa mengakibatkan kita masuk ke hotel prodeo itu sendiri. Nah, bagaimana kita mengolah pikiran kita supaya ketika kita terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, itu adalah perlu proses dari pikiran itu sendiri. Nah, untuk mengolah itu kita harus memanage pikiran kita. Ketika kita menemukan hal-hal yang sesuatu betul-betul harus kita tidak terkontrol, misalnya bisa mengakibatkan kita ingin membunuh orang, ingin berantem dengan orang lain karena kita ini perlu tindakan langsung. Nah, yang pertama adalah di dalam olah pikiran kita, ketika kita menemukan sesuatu hal atau sesuatu yang kita emosi kita meluap, kegalauan kita, apa yang perlu kita lakukan? Nah, yang pertama adalah kita mengatur napas. Ketika kita ingin misalnya di jalan, kita sering naik motor apa segala macam,
kita mau ribut apa segala macam kita, atau mau menjewer cucu kita atau anak kita dengan tangan kita seperti ini, maka otomatis yang pertama adalah harus kita lakukan adalah mengatur napas itu sendiri. Di dalam mengatur napas itu sendiri kita ya udah tarik napas, lepas napas, tarik napas, lepas napas. Itu yang pertama. Yang kedua, mengalihkan pikiran kita ke hal-hal positif. Ini untuk perlakuan atau perbuatan atau keadaan kita. Bagaimana kegalauan kita dengan sesuatu hal yang akan menimbulkan efeknya ke kelakuan kita yang kurang baik misalnya. Dengan mengalihkan ke hal-hal yang positif. Udah tentu tahu dong pemirsa semua, Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Dharma, bagaimana kita mengarahkan ke hal-hal yang positif itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita agama Buddha Tridharma, ada yang namanya sesi meditasi. Kita perlu di dalam kekalutan pikiran, di dalam mengelola pikiran itu sendiri, kita harus menenangkan pikiran itu sendiri. Menenangkan pikiran itu dengan cara apa, saudara-saudara semua? Dengan cara meditasi, dengan cara apa kita supaya menenangkan pikiran. Misalnya kita naik gunung, itu sudah merupakan menenangkan pikiran. Kalau kita mendaki gunung bersama-sama alam, merasakan sepoi-sepoinya angin dan tidak bising, itu merupakan suatu menenangkan pikiran kita. Nah, ketika kita ketemu masalah yang seperti itu, misalnya bisa terselesaikan, otomatis is okay. Tapi ketika ada masalah lain, namanya manusia, problem kehidupan rumah tangga itu ada beberapa masalah. Masalah itu ya tentunya banyak sekali. Itu tadi yang ketiga adalah menenangkan pikiran. Kalau masalah itu tidak lepas juga, tidak bisa kita tidak bisa putuskan, bacalah buku. Bacalah buku. Nah, jangan sampai di dalam memutuskan suatu masalah kita mengikuti, kalau zaman dulu waktu ayah saya dan mungkin tua-tua dulu, mereka itu mengambil keputusan dengan mendengar suara tokek misalnya. Misalnya dia ingin kaya, ketika bunyi tokek, tekek kaya, tekek miskin, tekek kaya, tekek miskin. Nah, pas di keempatnya, kalau kita memutuskan sesuatu hal dengan suara tokek ini, bahaya. Sama seperti misalnya pada zaman dulu waktu saya sekolah, itu ada namanya jawabannya yang ABCD. Nah, kalau kita tidak tahu jawabannya, kadang-kadang kita bisa hitung kancing A, B, C, D, A, B, C, D. Nah, itu untuk mengambil keputusan. Kalau misal diambil contoh, kita lagi ribut sama suami kita atau istri kita konsultasi dengan mantan. Nah, itu berabe, repot sekali. Bukannya malah menjadi solusi yang baik, pikiran yang baik, melakukan tindakan yang tidak baik akhirnya. Dan mungkin di dalam konsultasi ini kita perlu betul-betul profesional, orang-orang profesional yang kita ingin mengajukan konsultasi masalah pribadi kita kah, masalah kita segala macam, supaya apa? Supaya kita bisa mengambil tindakan sesuai arahan yang baik. Nah, kalau semua problem kehidupan kita beda-beda semua, apa segala macam, sakit begini sampai ada halnya yang ingin bunuh diri, nah itu yang repot, karena dia tidak memanage dari A, B, C, dan C yang saya katakan di depan tadi. Nah, kalau kita menemukan masalah itu dan kita tidak selesai dan tidak mengambil tindakan, yang paling utama adalah yang terakhir di dalam manajemen pikiran adalah kita mensyukuri apa yang ada pada saat ini. Bukan kita mensyukuri orang lain di dalam ketidakbaikannya, di dalam mensyukuri orang, istilahnya syukurin kamu dapat kecelakaan karena kamu nggak begini-begini. Bukan mensyukuri itu sendiri, berarti mensyukuri apa yang ada.
perlu diingat Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih di dalam Dharma, pikiran itu atau ketenangan pikiran, pikiran yang jernih, tidak memikirkan apa-apa, tidak punya problem apa-apa. Obat yang mujarab itu adalah pikiran kita sendiri. Obat hanya 20%. Pikiran yang tenang, pikiran yang bagus, pikiran yang positif, itu obat 20% obat dari dokter. 80% itu adalah pikiran kita. Kita bersahabat dengan penyakit misalnya, kita bersahabat dengan keadaan. Oleh karena itu, yang paling utama dari manajemen pikiran itu sendiri atau kelola pikiran itu adalah mensyukuri apa yang ada. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Dharma, semoga materi singkat ini bisa menjadi landasan hidup kita untuk pikiran dan menentukan jalan hidup berikutnya. Yang paling utama, kita bisa menjadi jawaban di dalam problem-problem hidup kita. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, channel Maga Putri Tripo. Saya ucapkan Namo Buddhaya.